Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki anugerah yang sangat luar biasa sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mugab yang dirahmati oleh Allah, banyak sudah kisah para nabi dan rasul yang sudah kita ketahui dan sudah kita dengar. Namun mungkin ada beberapa di antara sahabat mugab yang belum pernah mendengar kisah Nabi Yahya. Siapakah sebenarnya Nabi Yahya itu? Sahabat mugab yang dirahmati oleh Allah, Nabi Yahya alaihi wasallam termasuk orang-orang yang soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul Allah yang harus kita imani. Nabi Yahya alaihi wasallam salah satu dari nabi Bani Israel. Beliau putra Nabi Zakaria alaihi salam. Berkat keistiqomahan dan ketulusan doa Nabi Zakaria, akhirnya Nabi Yahya alaihi wasallam lahir ke dunia. Saat itu ayahnya sudah masuk pada usia senja. Yahya dilahirkan dan masa kecilnya tidak seperti lazimnya masa yang dilalui oleh anak-anak. Umumnya anak-anak saat itu bermain hal-hal yang tidak berguna. Sedangkan Yahya tampak serius sejak beliau kecil. Anak-anak kecil saat itu merasa senang dan terhibur ketika mereka menyiksa binatang. Sementara Yahya justru memberi makanan terhadap binatang-binatang, terhadap burung-burung. Bahkan makanan yang diberikan kepadanya adalah makanannya milik sendiri. Hal itu merupakan suatu bentuk belas kasihan Yahya terhadap binatang. Sahabat mugab yang dirahmati oleh Allah, bahkan terkadang Yahya sendiri makan dari daun-daun, makan dari buah-buahan karena mengalah kepada binatang-binatang yang ia sayangi. Nabi Yahya tumbuh menjadi anak yang cerdas, berperilaku baik, dan pandai menahan hawa nafsu. Ketika beliau menginjak dewasa, maka cahaya wajahnya semakin bersinar dan hatinya penuh dengan hikmah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahya adalah seorang yang menyukai membaca sejak usia dini. Beliau rajin membaca dan menggali ilmu. Dalam surat Maryam ayat 12 sampai ayat 14 disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Artinya kurang lebih sebagai berikut. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasih yang di dalam diri sisi kami dan kesucian. Dan dia adalah seorang yang bertakwa dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Sahabat Mugib yang dirahmati oleh Allah, ayat di atas menjelaskan bahwasanya Nabi Yahya alaihi wasallam mendapat perintah untuk mempelajari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwasanya Nabi Yahya itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Selain itu, Nabi Yahya adalah orang yang tidak sombong, serta selalu berbakti kepada orang tua dan tidak pernah durhaka kepadanya. Selain itu, di ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Nabi Yahya itu diberi rasa kasih sayang kepada sesama, dan beliau disebutkan di situ sebagai orang yang suci dan bersih. Sahabat Mugib yang dirahmati oleh Allah, selain itu ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yahya. Di antaranya, beliau selalu rajin beribadah dan ketinggian ilmunya. Pernah dikisahkan bahwasanya Nabi Yahya itu adalah seorang nabi yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sering beliau mendatangi gurun, keluar masuk gunung untuk berhalwat dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, kelebihan Nabi Yahya adalah beliau seorang yang pemberani dalam menyampaikan kebenaran dan tegas dalam menyampaikan kebatilan. Selain itu, Nabi Yahya alaihi wasallam merupakan seorang yang tidak pernah meluangkan waktunya untuk berbuat kejahatan. Jadi, hari-hari beliau tampak selalu mengerjakan kebaikan. Di samping itu, Nabi Yahya terkenal sebagai seorang yang sangat mencintai binatang. Suatu hari, ketika beliau bermain dengan teman sebayanya, ada di antara teman sebayanya yang senang menyiksa seekor burung. Kemudian, dengan penuh perhatian, Yahya menyampaikan kepada temannya, "Wahai temanku, tolong lepaskan burung-burung itu, karena menyiksa binatang itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik." Sahabat Mugib yang dirahmati oleh Allah, selain itu, Nabi Yahya selalu dan tidak bosan-bosannya memberikan nasihat kepada teman-temannya. Ya, apalagi waktu itu ada temannya yang senang melempari unta dengan batu. Kemudian Yahya berkata kepada temannya, "Wahai temanku, janganlah engkau lempari unta itu, karena unta ini adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Dan jangan sekali-kali kita menyakiti binatang, apalagi unta ini yang sangat memberikan manfaat bagi kehidupan kita." Sahabat Mugib yang dirahmati oleh Allah, bagaimana perjalanan dakwah Nabi Yahya alaihi wasallam? Nabi Yahya ketika dewasa, beliau berdakwah mengikuti ayahnya, yaitu Nabi Zakaria alaihi wasallam. Mereka berdua
berdakwah menyeru kebenaran kepada kaum Bani Israel, yang pada saat itu kaum Bani Israel sangat banyak melakukan kemaksiatan. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria juga melawan seorang raja waktu itu yang sangat terkenal, yaitu Raja Herodes, yang menguasai kaum Bani Israel dengan penuh kezaliman. Sahabat mugib yang dirahmati oleh Allah, Raja Herodes tak senang dengan kehadiran Nabi Yahya, karena Nabi Yahya itu orang yang terkenal alim dan bijaksana, serta tegas dalam melaksanakan perintah Allah. Beliau tidak senang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Yahya, karena pada waktu itu kaum Bani Israel sedikit banyak sudah berpaling dari Raja Herodes. Sahabat mugib yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Raja Herodes memanggil Yahya untuk meminta pendapat. Kemudian Yahya datang menghampiri Raja Herodes. Kemudian Raja Herodes menyampaikan keinginannya, bahwasanya Raja Herodes itu ingin menikahi perempuan yang tidak halal baginya, yaitu Putri Herodia. Putri Herodia ini merupakan salah satu keponakan dari Raja Herodes. Sahabat mugib yang dirahmati oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Yahya kepada raja tersebut? Yahya dengan tegas mengatakan bahwa pernikahan itu dilarang oleh Allah karena tidak sesuai dengan ajaran. Kemudian Nabi Yahya menyebut Allah akan mengazab pernikahan itu jika itu terjadi. Kemudian apa yang terjadi? Raja Herodes marah dan tidak terima apa yang dikatakan oleh Yahya. Kemudian raja tersebut memenjarakan Nabi Yahya alaihi wasallam. Sama halnya dengan Putri Herodia, dia juga tidak suka dan tidak senang dengan Yahya. Dia pun meminta kepada Raja Herodes untuk menghukum Yahya dengan memenggal kepalanya. Kemudian Raja Herodes mengabulkan permintaan Putri Herodia. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi pembunuhan. Saat itu usia Nabi Yahya berumur 32 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan kesejahteraan bagi Yahya. Hal tersebut terdapat di dalam surat Maryam ayat 15, yang artinya, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Sahabat mugib yang dirahmati oleh Allah, lantas Allah memberikan azab atau mengazab kepada Raja Herodes dan pengikutnya. Sahabat mugib yang dirahmati oleh Allah, ada sama halnya dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Yahya juga mendapat mukjizat dari Allah. Apa saja mukjizat yang beliau terima? Yang Nabi terima adalah, yang pertama, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yahya berupa rasa cinta dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Hanan. Al-Hanan adalah merupakan ilmu tentang kecintaan terhadap seluruh makhluk beserta alam semesta. Hanan merupakan tingkat cinta
yang bersumber dari ilmu. Berkat kecintaan dan kasih sayang itu, Nabi Yahya dicintai oleh seluruh makhluk. Tidak hanya manusia, bahkan seluruh binatang, hingga gunung turut mencintainya. Mukjizat yang kedua yang diterima oleh Nabi Yahya adalah Nabi Yahya mendapat perintah untuk mendalami kitab Taurat. Nabi Yahya diperintahkan untuk belajar sungguh-sungguh tentang kitab Taurat. Saat itu perintah datang, Nabi Yahya masih kondisi anak-anak. Jadi ini merupakan suatu keistimewaan bagi Nabi Yahya. Sahabat Mugib yang dirahmati Allah, dari kisah Nabi Yahya ini dapat diambil suatu kesimpulan atau dapat diambil hikmah. Yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil adalah kita diajari bagaimana adab terhadap binatang. Karena manusia tidak hanya hidup seorang diri di muka bumi, akan tetapi banyak makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, hendaknya manusia harus saling menyayangi, baik itu terhadap binatang maupun makhluk yang lain. Karena menyayangi binatang berarti mengakui kekuasaan dan ciptaan Allah. Hikmah yang kedua yang dapat diambil dari kisah Nabi Yahya ini adalah bahwasanya kita dianjurkan untuk berani menyampaikan apa yang benar, baik itu terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap tetangga. Kalau itu memang benar, sampaikan dengan benar. Yang terakhir, hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Yahya ini adalah kita harus tegas menentang perbuatan yang keji dan mungkar. Sahabat Mugib yang dirahmati oleh Allah, semoga kita dapat mengambil dan meneladani perilaku Nabi Yahya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.